Shalom Bapak Ibu dan saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, hari ini kita akan meneruskan untuk membahas tentang buah roh yang ke-8, yaitu kelemah lembutan. Saya ulangi, kelemah lembutan. Semoga ini menjadi berkat untuk kita, untuk saya, untuk saudara, dan kita mampu untuk menghayati kebenaran sabda Tuhan. Mari kita siapkan bersama-sama. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di zaman modern yang serba cepat, yang serba instan, yang serba tergesa-gesa, kelemah lembutan memang semakin jarang didapat. Kebanyakan orang pada sekarang, pada zaman ini adalah gerusa-gerusu, kemerungsung, kata orang Jawa, sehingga semua serba cepat dan banyak kali menjadi kurang cermat karena tidak membuat perhitungan yang matang, bahkan kadang tidak memiliki kecermatan yang dilandasi oleh analisa yang tepat tentang sesuatu. Sikap ini dibutuhkan dan akan terjadi kalau kita memiliki kelemah lembutan. Saudara, kita akan membaca bagian dari sabda Tuhan di dalam Alkitab, betapa pentingnya tentang kelemah lembutan. Saya akan membaca Kolose 3 ayat 12. Kolose pasal 3 ayat 12. Yang demikian sabdanya. Inilah surat Paulus kepada jemaat di Kolose pada pasal 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Efesus 3 ayat 12. Saya ulang baca. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kolose 3 ayat 12. Saudara, pertama, identitas kita adalah pilihan Allah yang dikasihi, dan identitas itu terwujud dalam kenakanlah belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara, ini semua disebut karena memang ada kaitannya. Kelemah lembutan itu ada kaitannya dengan kesabaran. Orang yang tidak lemah lembut tidak mungkin sabar. Ya, antri nggak mau, maunya terobos. Gitu. Orang yang tidak lemah lembut tidak punya kerendahan hati. Ditegur nggak mau, kasih masukan nggak mau denger dia. Karena dia tidak punya roh lemah lembut. Orang yang tidak lemah lembut juga cenderung
tidak memiliki sifat kemurahan dan belas kasih. Ada satu cerita, saya melihat di tayangan YouTube ya, media sosial. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat juga. Ada seorang bos gitu, perusahaan, dia punya banyak perusahaan dan dia mengunjungi salah satu perusahaannya dan dia lalu melihat karyawannya, stafnya semuanya. Begitu bosnya datang, mereka lebih tekun lagi, kerja. Nah, kaget ini. Kenapa? Karena ada satu orang yang enak saja, malah dia duduk merokok cengar-cengir, lalu didekati. Kenapa kamu tidak kerja? Dia cengar-cengir. Kamu bagian apa kamu? Ya, pengantaran barang, Pak. Saudara, dari sikapnya, caranya bicara, ini orang tidak bagus. Dan bosnya ini marah. Lalu dia masuk, dia temui itu bagian yang ngatur tentang ketenagakerjaan. Kamu lihat orang itu? Iya, Pak. Sekarang juga dengar kata-kataku ya. Itu karyawan mulai detik ini pecat, kasih pesangon. Pak, sebentar Pak, soalnya tidak ada soalnya. Tapi Pak, tidak ada tapi-tapian. Itu orang harus dipecat, kasih pesangon. Bagian keuangan bintang, siapkan ini. Kemudian bagian keuangan terbingung-bingung, saudara. Pak, sebentar Pak, ini harus diatur, tidak pakai atur-aturan. Pokoknya cepat, aku tidak mau lihat wajahnya itu orang. Kasih pesangon, pecat. Gitu. Pak, tidak ada usulan apapun. Semuanya ketakutan ya, bosnya udah begitu. Lalu dia lihat dari jauh. Dan kemudian datang ini yang ditusuk. Dan dia masih juga mendekat. Mulai sekarang kamu dipecat. Tuh, terima itu pesangonnya. Pergi dari sini dan tidak boleh masuk ke ruangan di kantor ini lagi. Orang ini kaget, saudara. Kenapa? Karena dia dimarah-marahi, tahu-tahu dikasih uang dan dibilang dipecat lagi. Lalu suruh pergi, ya dia lalu pergi. Dia bawa uang itu. Dan dia kaget juga, dia bukan tapi pergi juga. Nah, setelah pergi, si bosnya tanya, itu tadi katanya bagian pengantaran barang. Itu maksudnya apa? Kok bagiannya agak beda gitu. Baru sadar dia. Pak, dia bukan karyawan kita, Pak. Hah? Dia bukan karyawan kita. Dia itu ngantar barang. Yang dicari tadi belum ketemu. Nggak jelas alamatnya. Maka dia duduk di situ tunggu-tunggu. Terus ya udah tadi Bapak suruh kasih uang pergi dia. Aduh. Terlambat, saudara. Penyesalan selalu datang terlambat. Dia pikir itu karyawannya. Dia pikir itu karyawan yang tidak bagus. Dan dia tidak suka lalu dipecat. Dia tidak tanya itu siapa orang, ngapain dia di situ, dia karyawan atau bukan, namanya siapa, enggak. Langsung. Saudara, ya silakan, itu kan cuma cerita. Tapi cerita itu menarik. Betapa pentingnya kelemah lembutan, saudara. Kalau kelemah lembutan kita tidak punya, maka kita cenderung tidak cermat. Buah roh ke-8 bicara tentang kelemah lembutan, ada kaitannya dengan kasih, ada kaitannya dengan kesabaran, ada kaitannya dengan kemurahan. Tadi kita baca. Dan kelemah lembutan ini menjadi penanda kita adalah milik Kristus yang dipilih dan dikuduskan. Ada satu ayat lagi, saudara. Kita akan buka di dalam kitab Injil Matius. Injil Matius. Ya, ini khotbah di bukit. Matius pasal 5. Matius pasal 5 tentang khotbah di bukit. Saudara, saking pentingnya kelemah lembutan hingga Yesus mengungkapkan poin ini secara khusus di Matius 5 ayat 5. Matius 5 ayat 5 dikatakan apa? Berbahagialah
orang yang lemah lembut. Saya ulangi, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Saudara, sebagai hambanya, saya mengajak, yuk belajar untuk memiliki roh lemah lembut. Jangan kemerungsung, ya, tetap dilatih kesabaran, dan lemah lembut itu menjadi bagian dari gaya hidup kita, karena itu merupakan buah roh yang ke-8. Bisa kalau Tuhan menyertai kita. Percayalah. Marilah kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami semua untuk memiliki roh kelemah lembutan. Budaya, gaya hidup kami sekarang cenderung untuk serba cepat, instan. Akibatnya kami sering gerusa-gerusu, tidak cermat. Tapi hari ini kami belajar tentang kelemah lembutan, kecermatan, kesabaran, belas kasih, dan kemurahan. Terima kasih ya Allah. Semoga kami mampu memahami dan menghayati. Tak hanya itu, semoga kami mampu untuk melakukan dalam hidup dan kehidupan kami setiap hari. Roh Kudus, tolonglah kami. Tolong kami semua, juga pendengar program pada channel YouTube ini, supaya kami dimampukan belajar tentang buah roh, teristimewa tentang kelemah lembutan. Di tengah pandemi, di tengah resesi ekonomi, di tengah persoalan bangsa yang tak kunjung henti, di tengah kesulitan dan masalah, ajari kami untuk tetap memiliki roh kelemah lembutan, kesabaran, kecermatan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.